Biografi B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini, harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 1950 karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama tahun 1965. Habibie menikah tahun 1962, dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1967, menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergengsi Theodor van Karman Award, itu kembali dari habitatnya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Jim Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman. Baharudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie merupakan salah seorang cendekiawan yang sangat menginspirasi. Sosok yang pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia ini dikenal dengan julukan, Bapak Teknologi, dan Bapak Demokrasi Indonesia. Salah satu tokoh inspiratif tanah air ini terkenal dengan kecerdasannya dalam bidang ilmu pengetahuan. Karya-karya dan gagasan-gagasannya memberi sumbangsih besar untuk bangsa Indonesia. B.J. Habibie juga merupakan tokoh yang dikenal oleh lintas generasi, terutama anak-anak muda. Semasa hidupnya, B.J. Habibie sering melontarkan kata-kata bijak yang memotivasi dan memberi dorongan positif. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut kumpulan kutipan kata dari B.J. Habibie yang penuh motivasi dan menginspirasi. 1. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. 2. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. 3. Kebahagiaan dan kesedihan tergantung bagaimana kita menyikapinya. 4. Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. 5. Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman, bukan untuk keinginan. 6. Tak perlu seseorang yang sempurna. Cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. 7. Masa lalu saya adalah milik saya. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Tapi, masa depan adalah milik kita. 8. Ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan, maka tua juga akan malas-malasan lalu tak terasa besok mati. Namun kalau kita banyak belajar dan banyak analisis maka saat dia tua dia menang. 9. Cinta sejati itu memandang kelemahan lalu diubah menjadi sebuah kelebihan untuk selalu mencintai. 10. Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh sepeda maka saya akan jatuh, jika saya berhenti bekerja maka saya mati. 11. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi?
Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. 12. Kesempurnaan tidak datang dengan sendirinya. Kesempurnaan harus diupayakan. 13. Jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal yaitu iman dan takwa. 14. Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah, kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal itu. 15. Cinta dapat kita artikan sebagai rasa yang ditimbulkan kepada pasangan, orang tua, sesama, lingkungan hingga kepada bangsa dan negara. 16. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. 17. Cinta sejati memandang kelemahan lalu dijadikan kelebihan untuk selalu mencintai. 18. Kepada apapun yang terhidang di hadapan, itu adalah sebuah kenyataan. 19. Tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. 20. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. 21. Harus selalu konsisten dalam menekuni suatu disiplin ilmu yang Anda pelajari karena dengan konsisten, Anda bisa seperti saya. 22. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami, dan menguasai mekanisme pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 23. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. 24. Hiduplah kamu seperti akan mati besok dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. 25. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. 26. Persahabatan sering berakhir dengan cinta, tetapi cinta kadang berakhir bukan dengan persahabatan. 27. Saya yakin bahwa saya tidak mempunyai hak sebagai manusia untuk mengakhiri kehidupan. Itu adalah hak prerogatif dari Tuhan Yang Maha Esa. 28. Kepada apapun yang terhidang di hadapan, itu adalah sebuah kenyataan. 29. Saya harapkan sukses dari seorang pria dan wanita sangat ditentukan sinergi positif dari pria dan wanita. 30. Harus selalu konsisten dalam menekuni suatu disiplin ilmu yang Anda pelajari. Karena dengan konsisten, Anda bisa seperti saya. 31. Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati, dan berjanji untuk tidak mengkhianati. 32. Kenapa kita ada di sini, hidup di dunia? Karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang singkat ini. 33. Persahabatan sering berakhir dengan cinta. Tetapi cinta kadang berakhir bukan karena persahabatan. 34. Pengalaman tidak bisa dipelajari, tapi harus dilalui. 35. Seorang pria tidak akan pernah menjadi seorang pria yang besar tanpa adanya perempuan hebat di sisinya yang selalu memberi dukungan dan harapan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil. 36. Percaya itu baik, tapi mengecek lebih baik lagi. 37. Mencintai bukan dengan menemukan seseorang yang sempurna, tapi dengan melihat seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. 38. Cinta itu keikhlasan, tak ada paksaan ataupun rasa pelampiasan. 39. Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba. 40. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih memiliki kesempatan. Menyerah adalah kegagalan terbesar. 41. Di balik senyum seseorang, ada sesuatu yang kamu tidak akan pernah mengerti. 42. Setiap perjalanan akan ada ujian yang memiliki dua pilihan, terus berjalan dan berhasil atau berhenti dan gagal. 43. Pemimpin itu harus mengutamakan hubungan relasi penuh kasih sayang dan penuh penghargaan, bukan untuk penghargaan tapi untuk melayani sesama manusia dibandingkan status kekuasaan semata. 44. Bertekadlah jadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar, gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama. 45. Kenyataan hidup memang harus ditelan bulat-bulat, tapi tidak boleh dikeluarkan bulat-bulat. 46. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. 47. Jadilah pribadi yang selalu siap menjalani setiap tantangan yang datang padamu. 48. Jangan katakan tidak mungkin tapi katakan bagaimana caranya. 49. Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka. 50. Jangan pernah berhenti mengejar yang kamu impikan, meski apa yang didamba belum ada di depan mata. 51. Terkadang hal yang kecil saja bisa menjadi sangat istimewa. 52. Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan.
53. Puncak rasa rindu seseorang adalah ketika tak lagi bertemu, tak lagi bertegur sapa, tetapi di dalam hati saling mendoakan. 54. Kalau kita saling percaya maka perjanjian dua hal saja cukup. Sebaliknya, kalau kita berdua tidak saling percaya perjanjian tertulis setebal buku pun tidak akan menolong. 55. Menunggu tidak selalu tepat, harus berani wujudkan mimpi. 56. Jangan lelah mencoba, tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. 57. Cinta adalah energi positif yang bisa menggerakkan kehidupan menjadi lebih indah. 58. Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati, dan berjanji untuk tidak mengkhianati. 59. Walaupun raga telah terpisahkan oleh kematian, namun cinta sejati tetap akan tersimpan secara abadi di relung hati. 60. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama.